damai sejahtera dan sukacita. Jangan biarkan kami terhilang terlena dengan damai sejahtera, kesenangan yang semu yang dunia bisa berikan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini sungguh-sungguh lewat pujian ini kami nyatakan penyerahan diri kami sepenuhnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seberapa kami umat yang boleh ada pada saat pagi hari ini, demikian juga umat-Mu yang mulai Tuhan dari luar kota. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mau menyertai supaya mereka merasakan penyertaan Tuhan dan urapan daripada Tuhan. Firman Tuhan mengubahkan hidup kami semua. Terpujilah Tuhan, kami percaya Engkau yang besar sudah dengan kami dan siap bersabda. Kami sambut dengan rendah hati dalam nama Yesus. Kekasih jiwa kami, haleluya. Amin. Baik, buat Tuhan silakan. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali kasih Tuhan. Selamat juga beribadah bagi umat Tuhan yang ikut live. Tuhan menyertai kita sekalian. Baiklah, kita segera saja langsung masuk kepada firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 2 Korintus. Nah, kitab ini adalah memang kitab dengan kitab penggembalaan. Ya, jadi surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus ini disebut dengan surat penggembalaan karena memang isinya itu banyak mengatur, ya, menyinggung soal bagaimana kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan. Ya, bukan berarti tidak ada berita yang lain seperti penginjilan atau apapun itu, ya. Tapi memang banyak lebih mengatur, mendewasakan rohani umat Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah melihat juga. Jadi pasal ini berbicara tentang memberi, tentang pengorbanan. Nah, tentu kita pun perlu belajar ini agar kita dalam memberi, dalam berkorban itu kepada Tuhan itu harus tepat seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita mau, dan bukan juga supaya hanya ingin mau sama seperti orang lain, tidak, tapi supaya seperti maunya Tuhan. Nah, kita membuka kitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 10 sampai 15. Ya. Sudah membuka sepertinya 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai 15. Nah, saya baca ayat yang ke-10, ayat genap, sudah baca yang ganjil nanti ya. Ya. 2 Korintus 2 Korintus pasal 8 ayat 10. Begini firman Tuhan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau keikhlasan kasih kamu. Ayat yang ke-10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Lanjut. 32 ya. Maka sekarang selesaikan segala pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sesuai dengan keteraan. Jangan bukan lagi dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi
prinsip dalam memberi kepada Tuhan, bahkan juga dalam memberi kepada sesama, kepada siapapun. Hal ini sangat penting Bapak Ibu, supaya kita ini tidak punya banyak alasan ya dalam hal memberi ini. Sebab dalam hal memberi ini adalah juga salah satu jalan, pintu untuk kita boleh menerima ya. Jadi jangan alergi, jangan tidak suka dengan berita memberi, karena kalau ada yang kita beri, maka akan ada yang kita terima. Kalau tidak ada yang kita beri, percayalah, sulit kita mau menerima, apalagi mau menerima yang lebih baik, lebih besar. Jadi jangan dibalik. Kalau dunia ini kan hanya maunya menerima tanpa mau memberi. Boro-boro saya memikirkan orang, diriku pun masih kekurangan. Nah, itu pemikiran manusia biasa. Tapi pemikiran yang seperti itu akan membuat kita jatuh ke dalam kemiskinan, karena kita sedang menutup pintu rezeki, pintu berkat dalam kehidupan kita dengan dalih kekurangan. Nah, jadi memang inilah luar biasanya. Kalau kita memberi, maka kita akan mendapat. Semakin tidak ada memberi, maka semakin tidak mendapat. Baik. Nah, apa prinsip yang pertama dalam memberi dalam kekristenan? Nah, atau yang Alkitab ajarkan. Yang pertama adalah memberi dengan sukarela sesuai dengan kemampuan. Tadi jelas dikatakan, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu, dan hendaklah itu pelaksanaan itu sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada pada. Nah, saudara, jangan sampai kita memberi itu gini. Orang pikir memberi 5 rupiah pun itu tidak perlu kerelaan. Kalau saudara membayar uang parkir, ini yang sering kita jadi contohnya ya. Kita kan sering itu kalau parkir, ya tukang parkirnya itu nggak muncul atau kita datang. Begitu kita sudah mau keluar, datang dari belakang, pegang-pegang motor kita kan. Ini apalah, karena kita mau kasih dia 1.000 mungkin, orang ini enak baik gitu kan. Nah, lalu tapi saudara kasih juga 1.000, tapi saudara dengan kasih agak kesal. Nah, sayang, mending saudara nggak usah kasih, karena yang 1.000 itu nggak jadi berkat bagi saudara. Dia mungkin ya, oke lah dia bisa gunakan itu, tetapi tidak akan jadi berkat bagi saudara. Artinya yang 1.000 itu Tuhan tidak akan ubah menjadi 100.000 bagi kehidupan saudara. Soal dia memang cara-caranya mendapatkan uang begitu ya, cara-cara yang jelas, yang ya hanya mau enaknya gitu ya. Pokoknya orang datang dia nggak atur, begitu orang turun dia nongol gitu kan, kiri atau kanan Pak, pura-pura membantu. Nah, kadang seharusnya kita rasa ini orang apa gitu kan, tapi sudahlah. Atau kalau saudara Aulia, mohon maaf ya, permisi dulu gitu kan, tidak masalah. Oh iya, tidak apa-apa Pak, dia juga tidak maksa gitu kan. Nah, daripada saudara kasih, saudara tidak memberi. Nah itu, jadi memberi bukan hanya memberi dengan kerelaan itu bukan hanya kalau sudah itu hanya 100.000, 200.000, 1 juta, 1.000 rupiah pun kadang kita bisa tidak rela. Betul lah, bisa tidak rela. Jangan kan 100.000, jangan kan 1 juta, 1.000 perak pun kadang kita bisa tidak rela. Nah, jadi tapi kita mengatakan hari ini, baiklah kalau sudah kita putuskan untuk memberi, memberilah dengan sukarela, dan kalau dalam konteks yang lebih besar, berilah dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, tidak usah mengada-ngada, tidak usah untuk mencoba menyaingi yang lain dan segala macam. Nah, coba kita buka dulu saudaraku di dalam kitab Keluaran 36. Kali ini tolong dibacakan ya, agak panjang ayatnya. Keluaran 36 ayat 1 sampai 7. Persembahan sukarela Israel hingga berlebih. Nah, inilah hati-hati umat Tuhan yang sudah digarap oleh Tuhan. Keluaran 36 ayat 1 sampai 7.
Silakan Bapak bacakan. Begini firman Tuhan dari Keluaran pasal 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, Ya, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, ya, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli dan yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Memberi persembahan sukarela tiap-tiap pagi terus. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Ya. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Ya, ini luar biasa. Ya, ini hati umat Tuhan orang Israel yang memang sudah dipenuhi dengan kerelaan. Jadi hati mereka ini, orang-orang yang di perjanjian lama ini, sama dengan yang kita baca Jemaat Makedonia yang kita baca 2-3 minggu lalu. Mereka mendesak, mohon izinkan kami diberi kesempatan ambil bagian, karena kami tahu inilah jalan berkat bagi kami. Demikian juga saudaraku, waktu pembangunan kemah suci diperlukan banyak bahan emas, kayu segala macam. Ya. Lalu katakan setiap pagi mereka mengantar korban persembahan sukarela, orang-orang yang terdorong hatinya. Dan puji Tuhan, persembahan itu cukup jumlahnya, bahkan berlebih, sehingga harus di stop. Ini kan langka Bapak Ibu. Udah cukup Bapak Ibu, udah selesai, tidak usah lagi korban. Ini luar biasa. Kalau ini terjadi dalam kehidupan gereja kita, waduh luar biasa. Tidak perlu kita menghimbau-himbau umat Tuhan, mari kita berbuat. Nah, saudara. Jadi saya mau katakan, kenapa bisa begini? Karena mereka mengerti tentang konsep berkat Tuhan. Orang Israel juga menyadari mereka itu kaya karena apa? Kaya mendadak, Bapak Ibu. Orang Israel itu bangsa yang diperbudak 450 tahun. Mereka miskin, melarat. Ya, namanya hanya jadi budak, kerja rodi. Mana bisa dapat emas, mana bisa ngumpul duit banyak-banyak. Tapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka jadi orang kaya mendadak. Gimana caranya? Bukan karena merampok. Tuhan bilang kepada Israel, nanti waktu kamu keluar meninggalkan kota Mesir, kamu minta dengan tetanggamu emasnya, minta antingnya, minta pokoknya minta. Dan aku akan membuat hati orang Mesir bermurah hati. Wah, jadi pagi-pagi itu subuh-subuh mereka minta, minta gelarmu, minta antingmu, dimintai Bapak Ibu. Dikasih pula sama orang Mesir ini. Kayak terhipnotis begitu kan. Karena Tuhan menggerakkan mereka. Di satu sisi orang Mesir mau saudara-saudara pergi cepat keluar. Kenapa? Daripada banyak yang mati lagi, kan itu sudah kena tula yang 10 kematian anak sulung. Jadi udah, pergilah kalian, tidak apa-apa. Biarlah kalian bawa emas ini, yang penting kami selamat. Nah, orang Israel berarti kantongnya penuh, kantong atas, baju, celana, semua penuh dengan emas, perak, segala macam. Untuk apa Tuhan gerakkan hati-hati orang mengirimkan berkat kepada Israel? Nah, inilah untuk pembangunan bait suci. Jadi jangan lupa, jangan abai. Berkat yang kita terima itu haruslah bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya, harus begitu saudaraku.
Kita ini dapat berkah, dapat rezeki, kelancaran di sana sini. Apakah karena kehebatan kita? Ada kalanya orang kok murah hati ya sama saya gitu ya. Saya cuma begini-begini, oh ya langsung jadi. Kalau berunding apa, oh langsung jadi gitu. Kadang tanpa nawar, kan orang bilang tanpa nawar, tanpa pokoknya kalau sekian langsung jadi. Itu sebenarnya Tuhan sedang menjamah hati mereka dibuat murah hati. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang sadarkan hal ini, bahwa berkat yang dia dapat itu ada juga karena kemurahan Tuhan. Saya sudah katakan berulang-ulang kali, ya, kalau sehidup Tuhan kita ini sakit, seperti Ayub misalnya, atau juga seperti setengahnya Ayub saja, 1 minggu saja di opname di rumah sakit. Oke lah, mungkin kalau biayanya BPJS ada yang tanggung ya. Itu bagian ada. Kalau yang tidak ada jadi syarat lagi. Tapi 1 minggu itu Bapak Ibu, kerugian kita bukan hanya uang sekian juta biaya opname. Waktu kita terbuang, usaha kita gak ada yang ngurus, anak kita gak ada yang ngurus, semua terbengkalai. Ya. Berarti apa? Berkat yang kita dapat katakan secara materi kemarin itu karena Tuhan yang menjaganya, memeliharanya sehingga tidak bocor kemana-mana, dengan dijaganya kesehatan kita, dijaganya kita tidak kena musibah, tidak kena celaka. Oke sehat tapi kena musibah, kena celaka, sama juga stres kita ngurusnya itu, habis waktu kita urus ke sana kemari ya. Jadi mari kembali bahwa sekali lagi jangan pernah berpikir berat, susah dalam memberi kepada Tuhan. Karena pemberianmu kepada Tuhan itulah berkat kehidupan. Itulah yang engkau dapat, itulah yang akan engkau hidupi ke masa depanmu. Itu saudaraku, prinsip dalam firman Tuhan. Nah, lebih lanjut perhatikan kutipan berikut. Kasih Tuhan pada kita adalah kasih tanpa prasyarat. Maka dengan dasar itu kita tidak punya alasan lagi untuk tidak sukarela dalam memberi, baik itu bersifat materi sampai pada nyawa sekalipun. Nah, tadi saya katakan saya susah sukarela, saya susah ikhlas. Nah inilah karena kita belum mengerti firman Tuhan. Kenapa? Sesungguhnya Tuhan itu sudah lebih dahulu ikhlas sukarela kepada kita. Nah ini saya tunjukkan ayatnya di Hosea 14 ayat 4 sampai 5 yang di depan ya. Hosea 14 ayat 4 sampai 5. Sama-sama kita baca 3-2 ya. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawa. Nah, jadi saudaraku, di sini orang Israel dikatakan oleh Tuhan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut. Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi kita karena kemauannya sendiri, karena kesukarelaan sendiri. Jadi bukan karena ada faktor sesuatu apapun prasyarat sebelumnya yang ada pada kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sudah mengasihi Tuhan. Coba dulu, saudara ditolong Tuhan, ditangkap Tuhan waktu kapan? Apa waktu saudara sudah berbuat baik, sudah jadi orang Kristen yang baik, atau waktu sudah jadi orang Kristen yang jahat? Seperti saya misalnya. Benar, saya dikasihi Tuhan bukan sesudah saya melayani berkhotbah, bukan sesudah saya jadi pendeta. Saya dikasihi Tuhan untuk pertama kali waktu saya masih hidup jahat, waktu masih hidup menyakiti hati Tuhan. Berarti apa? Kasihnya kepada kita didasarkan bukan karena keadaan kita yang baik. Kalau kasih manusia kan begitu, bantulah dia kan dulu bantu kita juga, ya. Tolonglah dia. Nah, begini. Selalu kadang-kadang ada faktor referensinya dulu, faktor timbal baliknya dulu gitu. Tapi kalau Tuhan sama kita tidak. Tuhan mengasihi kita justru dikatakan
kita ini dalam kondisi siap dimurkai, dikatakan dia seperti embun di pagi hari bagi Israel, dan seperti sehingga dia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan mengakar seperti akar pohon awar. Jadi jangan lagi katakan susah saya mau ikhlas. Kenapa? Kita ini sudah menikmati keikhlasan Tuhan. Amin. Udah lebih dahulu memetik keikhlasan Tuhan. Dengan dasar keikhlasan Tuhan ini kepada kita, maka mohonlah kiranya tidak ada lagi kata-kata tidak ikhlas dari kehidupan kita. Haleluya. Nah, tindak lanjutnya, jadi itu tadi keikhlasan dalam hal memberi yang materi. Itu susah ya susah, mudah ya mudah. Tapi bagaimana yang satu ini? Ini lebih luar biasa lagi. Nah, makanya dimulai dulu yang mudah-mudah. Kalau yang mudah-mudah sudah bisa, pasti yang sulit bisa juga. Nah, kita baca Kisah 21 ayat 13. Firman Tuhan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan cara demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, Paulus ini saudaraku coba dihalangi oleh orang-orang di sana, oleh umat Tuhan agar tidak pergi ke Yerusalem. Karena apa? Karena seorang Nabi berkata, Rasul Paulus ini kalau berangkat ke Yerusalem, dia akan ditangkap, diikat. Tapi apa jawab Rasul Paulus? Mengapa kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat dan mati, diikat dan mati di Yerusalem, tapi juga bukan hanya rela untuk diikat, tapi siap mati. Rela, kata rela. Nah, ini kerelaan tingkat tinggi Bapak Ibu. Kerelaan paling tinggi lah, super paling tinggi. Sudah bisa kita sampai kepada titik ini, siap diikat dan mati bagi Tuhan. Aduh, luar biasa. Tetapi saya mau katakan, sekalipun ini sangat berat, kerelaan untuk sebenarnya sangat berat. Tetapi kalau kita belajar dari kerelaan hal-hal yang kecil, ayo saudara kembali, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, milikilah kerelaan hati. Masa kita susah mau rela? Kalau begini loh, tidak apa-apa. Jadi pikiran kita, perasaan kita seperti ini, kadang-kadang kita mesti gimana ya, kalau istilahnya itu mesti kita KO gitu ya. Tapi bukan maksudnya kita jadi pamrih sama Tuhan, tidak. Kalau kita mau mengeluarkan uang 1.000, anggaplah, bayangkanlah, begitu kau beri 1.000 ini, kau mendapat 100.000 dari Tuhan. Kalau ada orang, mau nggak bisa 1.000? Mau, 1.000 saya ubah. Oh ya ini, kita masih cepat nggak? Oh ya ini, cepat ubah lah. 1.000 jadi 100.000. Kita masih cepat mau. Kenapa? Yang kita kasih kecil, yang kita dapat lebih besar. Nah, kenapa kita mau menerima tawaran itu? Kenapa? Kita sudah bayangkan nilainya besar, 100.000, 100 kali lipat gitu kan. Nah, demikian juga dalam memberi kepada Tuhan. Berapapun itu tadi sesuai dengan kemampuan kita tadi itu dengan ikhlas. Demikian juga mengerjakan hal-hal yang lahiriah, melakukan hal-hal yang lahiriah, sampai akhirnya puncaknya di sini. Puncaknya di sini, saudara. Percayalah, tidak akan pernah kita bisa sampai di sini kalau hal-hal lahiriah itu gak bisa kita belum lulus. Jadi anggaplah ketika kita lakukan itu, ibarat tadi itu, saya sedang mengeluarkan yang kecil sebenarnya, tetapi saya bakal dapat 100 kali lipat atau 10 kali lipatnya. Jadi sehingga saya dengan rela hati, dengan senang hati, oh silakan, ini saya kasih uang 1.000 saya. Dan segera kita, enggak ada rasa berat-beratnya itu. Tapi kalau dibilang, sini uangmu 100.000, nanti aku kembalikan 99.000. Nah, mulai mikir kita, bukannya tetap, bukannya tambah banyak, malah berkurang.
100.000 kembali 99.000. Apaan gitu kan? Oh enggak, ini tuh ya kita langsung mulai bentengi diri. Kenapa? Kita terbayang nilai uang kita berkurang. Nah, jadi misalnya persepsi. Jadi ini zona persepsi. Persepsi itulah yang membuat kita maju atau mundur, rela atau tidak rela. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi tapi kalau saya bukan maksud saya supaya saudara itu mau pamrih sama Tuhan. Tuhan, aku berkorban ini ya. Tapi ingat ya, kembali ke 100 kali lipat ya. Tidak boleh begitu. Kita sering menghack, ya. Ya, iya apa istilahnya itu menghack. Dijebol ya. Diakalin lah logika kita yang bodoh itu. Perasaan kita yang culas, yang maunya mau untuk itu kita akali. Kenapa? Akal yang seperti itu membuat kita jadi miskin, jadi rugi terus, jadi berkekurangan. Pola pikir yang buruk seperti itu, kalau terus kita pertahankan, yang menderita itu kita yang korbannya. Kenapa? Karena dia selalu hitung-hitungan, selalu dia pikir, pertimbangan segala macam. Ujungnya ya rezeki kita pun berkurang lah, berkat kita pun seragam. Nah itu seragam. Ya, jadi harus dihack persepsi yang salah itu dijebol. Ya, kalau setelah password itu dijebol, lalu kita masuk, kita kendalikan dia. Kira-kira begitu. Nah Paulus ini, puji Tuhan, dia udah berhasil ya menghack perasaannya, pikirannya. Ya, dia pikir dia dulu sudah mati, dia dulu sudah hilang, lalu dia ditangkap oleh Tuhan, dia hidup. Maka dia bilang, hidupku ini berubah, hidup adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, siap mati buat Tuhan. Nah, yang kedua, yang penting, prinsip yang kedua, yang pertama tadi kan dikatakan kerelaan dan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ya, jadi tidak usah berhati karena toh sesuai yang ada pada kita kan. Jadi nggak ada alasan, nggak usah ditolak, tidak usah. Karena yang Tuhan minta itu bukan apa yang tidak ada, tapi yang ada pada kita. Prinsip kedua itu di ayat 13-14 dikatakan prinsip keseimbangan dengan kebersamaan. Jadi rupanya keseimbangan itu ada di dalam kebersamaan. Tadi katakan hal ini dikatakan dibuat bukan supaya kamu ringan, mereka berat, atau supaya mereka berat tapi kamu ringan, tapi supaya saling menutupi, ada keseimbangan. Kelebihan mereka menutupi kekurangan kamu, dan kelebihan kamu menutupi kekurangan mereka. Artinya apa, saudara Tuhan? Ya, kalau terjadi kebersamaan, artinya semua berpartisipasi, semua terlibat, itu yang Tuhan mau. Yang kecil melengkapi yang besar melengkapi yang kecil. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini. Ya, kenapa kita memberi supaya terjadi keseimbangan dalam kebersamaan. Nah, untuk lebih lanjut, lebih mudah kita mengerti, coba kita lihat saudara di sini. Tuhan bekerja memang dengan sistem seperti ini. Coba dibacakan Matius 25 ayat 14 sampai 18. Matius 25 14 sampai 18. Talenta sesuai dengan kemampuan, artinya ada yang dibekali sedikit, ada yang dibekali banyak. Terus begini firman Tuhan Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. ya, Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya, ya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Iya, 5 dapat 5.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlapar 2 talenta. Ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta telah percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah ini. Ke dalam tanah ini, terimalah punyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya akan diambil daripadanya. Ya, sudah cukup, saudaraku. Jadi yang 1 talenta yang kecil ini dia merasa ini kecil, sehingga dia tidak kembangkan, dia tidak lakukan, dia tidak berdayakan. Saya kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika dia berusaha untuk tidak mengembangkan, ketika dia berusaha untuk tidak menghasilkan, ya, maka justru dia apa yang ada padanya diambil. Tetapi yang 5 talenta dia maksimalkan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, berhasillah 5. Yang 2 talenta ukurannya agak kecil dibanding 5, tetapi dia kerjakan, berhasil. Artinya dia hasilkan manfaat, dia bisa memberi sesuatu dari apa yang dia terima. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ditambah lagi. Nah, yang 1 itu karena dia justru berpikiran bodoh, berpikiran malas, berpikiran negatif. Jadi dia pikirkan itu keburukan orang. Tua pikirkan tua yang bengis, tua yang jahat. Jadi bukan dia pikir bagaimana kebaikan dirinya ke masa depan. Yang dipikir itu keburukannya orang. Sama kayak tadi itu tukang parkir tadi itu kan. Wah, tukang parkir ini waktu kerja nggak ada, sudah mau pulang baru muncul. Nah, kita pikir akhirnya apa? Kita nggak mau kasih gitu kan? Atau kita kasih sambil, ada orang dikasih sambil diludahin. Itu ada orang. Itu tidak baik. Gara-gara kita hanya ngurusin orang, kita jadi tidak ikhlas, akhirnya kita tidak memberikan. Kita berbicara talenta ini jadinya nggak berkembang lagi, nggak ada yang kita hasilkan, tidak ada yang bisa kita beri dari apa yang Tuhan beri kepada kita. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita bisa memberi sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi kehidupan ini dari apa yang sudah Tuhan beri kepada kita? Saudara, itu perlu kita pahami. Jadi jangan seperti seorang yang menerima 1 talenta ini. Jadilah seperti yang 2 talenta. Kalau itu mau kemampuan kita 2, tidak masalah. Tapi kan itu supaya keseimbangan tadi. Yang diberi banyak, ada yang diberi sedang, ada yang diberi kecil. Nah, untung hanya 1 dikasih sama orang ini. Kalau kasih banyak sama dia, waduh,
rugi besar tuannya itu. Kenapa? Potensi pendapatan yang aslinya dari 5 dengan 1 itu kan pasti lebih tinggi daripada 5 itu. Nah, akhirnya yang setara kencang. Bisa percaya saudaraku, kita tidak mau mengalami seperti orang yang setara. Amin. Kan ini merasa kecil, merasa sedikit. Ya, waktu dia apa-apanya, dia lupa saudaraku. Dari yang sedikit itulah dia akan ditolong oleh Tuhan. Tentu saudara masih ingat peristiwa janda di Sarfat. Perlu dimatikan itu bukan lagi. Ini maksudnya. Seperti janda di Sarfat, ya haleluya. Janda di Sarfat itu hanya berapa? Punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Nah, dia pikir dia seperti 1 talenta itu, dia hampir gagal. Tuhan ini datang minta makan. Ya, hampir dia gagal Bapak Ibu. Dia seperti seorang yang 1 talenta, hanya sedikit dia dapat. Puji Tuhan saudaraku, akhirnya terjadi pergumulan. Ya, dia hanya mengalahkan perasaan, mengalahkan dirinya. Nah, hidupnya dari mana? Hidupnya dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Benar, sederhana sekali. Jadi kalau ada yang kita tabur, ada yang akan kita tuai. Amin Bapak Ibu. Ini miliki prinsip ini. Jangan pusing dengan orang. Jangan jadi karena keburukan orang kita jadi terhambat. Jangan. Masa aku mesti? Sorry dia bantu dia. Nah ini. Itu sering kita jadi gagal meraih berkat karena kita fokus kepada kejelekannya dia. Bahkan memberi itu tadi dasarnya kerelaan, keikhlasan. Karena apa? Tuhan sudah lebih dulu rela dan ikhlas kepada kita. Kebetulan jadi di Sarfat itu orang semua udah mati kelaparan. Puji Tuhan dia terpelihara dengan modal yang sedikit. Tapi coba nggak jadi dia lakukan itu, saudara. Tidak ada keikhlasan, kerelaan. Wah sudah matilah dia. Baik, sedikit lagi kita selesaikan ini. Dari Amsal 3, 27-28. Di depan ada ayatnya. Amsal 3, 27-28. Sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, jadi saudara kasih Tuhan dikatakan di sini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, oleh kau mampu melakukannya. Ini penting kita pahami saudara. Ya, kalau karena hilangnya kerelaan, seringkali kebaikan daripada orang yang berhak menerima itu gak jadi kita berikan, gak jadi kita lakukan. Ya. Padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ini bicara ketidakjujuran, saudara. Ya. Kita bilang, oh tidak mampu, tidak bisa. Padahal mampu, padahal bisa. Orang semua maunya terima bantuan. Bantuan apa itu? Yang bantuan pemerintah. Semua orang berebut mau dapat itu, saudara. Artinya, oke lah kalau dia benar-benar tidak mampu, tidak masalah dia dapat itu. Karena pemerintah menyiapkan itu untuk orang yang tidak mampu. Tapi masalahnya ada orang yang mampu, orang berkecukupan, masih mau itu, saudara. Nah ini yang masalah. Jadi Tuhan katakan janganlah menahan kebaikan. Nah, istilah kebaikan ini saudara jabarkan. Kebaikan itu tidak mesti berupa uang, Bapak Ibu ya. Apapun namanya kebaikan. Saudara, kebaikan itu bicara soal manfaat. Ya. Kalau hanya uang yang kita pikir tentang kebaikan itu sangat sempit. Jadi apapun manfaat. Ya. Dan ingat, memang firman itu dibilang begini. Bertolong-tolonglah engkau menanggung bebanmu, tetapi terus kepada semua orang, tetapi
juga kepada saudara, terutama saudara seiman. Memang kita boleh buat persentase, tapi ya saudara seiman, anak Tuhan kita bantu, tapi juga orang luar yang bukan anak Tuhan harus bantu Bapak Ibu. Karena ayat mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, maksudnya itu biar juga orang menikmati kebaikan kita itu semua orang. Tapi memang mungkin kalau untuk sesama anak Tuhan tidak apa, kita lebih katakanlah persentasenya, kuantitasnya lebih besar, lebih sering, lebih banyak begitu ya. Jangan perlu dibalik-balik saudaraku, hanya karena mau cari nama di luar sana, mungkin ya cari nama, kampanye begitu kan. Dia sebar-sebar kebaikan, itu orang yang tidak ikhlas ya. Jadi sekali lagi ini pelajaran yang dikatakan mudah, tidak mudah ini Bapak Ibu. Sampai hari ini pun kita harus belajar terus ini saudara. Bagaimana menabur kebaikan, menabur manfaat ya. Jadi dengan apapun manfaat. Kalau dengan tenaga yang kau bisa buatlah dengan tenaga. Kalau dengan pemikiran kau bisa buatlah dengan pemikiran. Kalau dengan mungkin nilai materi, sejumlah nilai materi bisa buatlah sejumlah nilai materi. Dan selanjutnya. Karena dikatakan janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang yang berhak. Artinya orang berhak itu artinya orang yang memang sedang keadaannya tidak baik, kita berilah kebaikan. Nah, kalau orang sudah baik, wah kita kasih kebaikan lagi gitu kan. Artinya normalnya begitu. Justru karena keadaan mereka belum baik, kurang baik, mungkin sangat tidak baik, kita mesti beri kebaikan kepada mereka. Kita beri manfaat kepada mereka, apapun itu. Nah, dan beri konsep, jangan pernah berpikir saya mau terima, saya mau memberi. Entah keadaan kita sangat kurang, sangat minus, miliki pola pikir saya mau memberi. Jadi tidak boleh ada yang memiliki pola pikir saya mau diberi, saya mau menerima. Karena ketika kita berpikir seperti itu, kita akan jatuh miskin, kita akan berkekurangan terus. Tapi saya mau beri, berarti saudara siap-siap menerima tampungan, harus siap menampung, ya kan? Tapi kalau sudah menampung, jangan lupa tadi, laksanakanlah nasarmu, laksanakanlah niatmu, laksanakanlah firman Tuhan. Jangan menahan. Apa yang harus yang kita kerjakan, apa yang harusnya kita lakukan, sebagai masalah yang lakukan lain. Katakan jangan engkau berkata ke sesamamu. Ingat ya, sesama itu bukan hanya orang Kristen, termasuk yang lain juga dia, yang tidak seiman. Bahkan mungkin kalau musuhmu pun katanya. Nah, jadi janganlah kau berkata kepada sesamamu, kepada musuhmu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta dalam kitab Yakobus itu jelas, iman dan perbuatan itu nggak bisa dipisahkan. Katakan ada orang berkata punya iman, tapi iman yang sempurna memindahkan gunung, tapi tidak punya perbuatan, itu iman yang kosong. Kalau dikatakan ada seorang teman datang kepadamu, dia datang katakan dari tempat yang jauh, pasti belum makan, lalu ditampar-tampar selamat malam, selamat tidur kawan, tapi kalau tidak kasih dia makan, tidak kasih dia baju untuk kedinginannya, itu namanya iman yang kosong. Itu kata kitab Yakobus. Jadi janganlah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang sedang kedinginan berhak menerima baju yang hangat, ya kan? Orang yang sedang lapar berhak menerima sepiring makanan atau setengah piring makanan, berhak. Nah, kalau itu ada pada kita dan bisa kita lakukan, ya kenapa tidak lakukanlah? Karena itulah firman Tuhan, itulah tentang memberi yang Tuhan ajarkan. Jadi buang mental, coret dia, saudaraku, dari pikiran kita, dari perspektif apa yang akan saya dapat, siapa yang akan membantu saya ya, siapa yang akan menolong saya ya. Jangan dulu pikir kesimpulan saya, tapi apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa tolongkan, apa yang saya bisa lakukan untuk orang. Ketika itu ada pada kita, Tuhan mendengar, dia buka jalan bagi kita. Dan kalau terjadi, lakukanlah.
Itulah ayat yang terakhir kita baca ini, saudara. Tidak apa-apa kita baca. Minggu lalu dibaca terus. Karena ini inspirasi itu. Kita nggak bisa lari dari tindakan wanita. Selalu dibaca Markus 12:43 sampai 44. Ya, jadi biar janda-janda miskin ini dia jadi inspirator bagi gereja Tuhan sampai hari ini. Ini prinsip keseimbangan yang dikatakan tadi itu. Yang lemah harusnya mencukupkan yang kuat, yang kuat sebaliknya. Lanjut. Markus 12 ayat 43 Ya. firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kekurangannya. Maaf, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya. Jadi inilah saudaraku yang luar biasa ini. Inilah inti dari firman Tuhan kita dengar, baik pada bagian yang pertama dan yang kedua tadi. Di mana orang kaya itu dia belum berpada pada kemampuannya. Jadi kalau sudah tidak berpada berarti sudah pasti ada keikhlasan. Kalaupun dia beri itu hanya karena rutinitas, karena kebiasaan. Masa kita tidak beri, sedangkan yang janda itu beri, masa tidak beri. Jadi karena faktor tidak enak. Sebenarnya hati mereka itu jauh dari kata ikhlas. Kenapa? Mereka hanya beri dari kelebihan-kelebihannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Ini luar biasa sekali. Jadi kita harus belajar dalam ini. Hati dan pikiran kita jangan kita berpikir bahwa ini adalah suatu beban, bahwa ini suatu jadi sumber kerugian nantinya. Tapi lakukanlah dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebiasaan kita, seperti yang Tuhan beri kepada kita. Apakah itu kecil, apakah 1 talenta, apakah 2 talenta atau 5 talenta, tapi hasilkanlah manfaat dari situ. Hasilkan manfaat. Saya cuma begini hidup saya, Pak, tidak masalah, hanya seperti itu. Yang penting dari hidupnya seperti itu ada manfaat yang menghasilkan. Gitu. Kalau kita di level sekian, maka di level sekian ini Tuhan minta kita menghasilkan sesuatu bermanfaat. Jadi nggak ada lagi pikiran hanya memberi itu harus uang, ya, harus tunggu berhasil dulu, harus tunggu kerja dulu, tunggu saya nanti jadi ini jadi itu dulu. Tidak, karena berbuat itu dengan apa yang ada pada katanya. Apa itu? Dengan kesehatan kah? Dengan pemikiran kah? Dengan tenaga kah? Dengan perhatian kah? Dengan apapun yang ada, entah itu tadi di jumlahnya kecil, sedang atau besar. Nah, itu yang Tuhan mau. Semoga kita dalam memberi tidak salah lagi, saudara. Haleluya. Nah, kesimpulannya, memberi seharusnya tidak menjadi beban karena dilakukan berdasarkan apa yang ada dan bukan apa yang tidak ada. Dan dalam kebersamaan itu akan tercipta keseimbangan karena melakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita ciptakan keseimbangan lewat kebersamaan sesuai dengan apa yang ada pada masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Selamat pagi. Shalom. Kita akan berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat
oleh karena kehendak-Mu semuanya jadi apa? Bukan. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan. Apa? Nomor berapa? Ya, apa judulnya ini? Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya, Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Berikan solusi jalan keluar. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami.
kebaikan di dalam pekerjaanmu, kebaikan dalam rumah tanggamu, dan yang lain-lain. Kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Mungkin perlu waktu memproses. Demikian juga keburukan juga pasti akan berbuah keburukan. Mungkin masalah waktu saja. Jadi apapun yang kau bisa lakukan, lakukanlah itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesetiaan. Percayalah, Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Mari sekali lagi, Yesus Tuhan Allah kami. Mari angkat tangan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan kita dibawa masuk lebih jauh lagi. Haleluya. Tak terukur kasih Yesus.